Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Sini kuracunin buku. Nah teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin selamat tahun baru dulu untuk kita semua. Semoga di tahun 2023 ini kita semua tetap sehat, kita tetap kuat, dan kita selalu penuh kebahagiaan, penuh dengan pelindungan dan berkat Tuhan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas rangkuman buku bacaan aku selama bulan November dan Desember 2022. Nah jadi teman-teman, selama bulan Desember kemarin hingga Januari minggu pertama itu, aku bener-bener nggak bisa banget bikin video YouTube, aku bener-bener nggak sempet. Jadi aku mohon maaf banget nih sama teman-teman semuanya. Dan sebagai permintaan maaf aku akan menayangkan video YouTube mulai dari hari ini sampai 5 hari ke depan. Jadi tungguin ya konten-konten aku. Dan seperti biasa, videonya akan tayang jam 19.00 WIB. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mulai bahas rangkuman buku bacaan aku. Namun sebelumnya, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka. Supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, aku akan bahas dulu buku-buku yang aku baca selama November 2022. Jadi seperti yang sudah aku sering ceritakan ke teman-teman semua melalui video YouTube aku tuh selama tahun 2022 setiap bulannya punya target baca untuk baca 5 buku per bulannya. Tapi di bulan November kemarin aku hampir aja kena reading slump. Jadi reading slump itu aku bener-bener kayak males banget deh mau baca buku. Jadi seharusnya aku bisa dapat 5 buku. Ini gak capai target teman-teman. Aku cuma berhasil tamatin 3 buku aja. Nah, aku bahas dulu dari buku pertama yang aku baca adalah Tara! Bukunya Boracang Curse Bunny. Nah, buku ini tuh pas awal terbitnya udah rame banget. Banyak yang suka dan banyak yang memberikan review positif terhadap buku ini. Jadi itu hal yang bikin aku jadi penasaran dan pengen baca juga. Nah, buku ini terdiri dari 10 cerpen dan merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan. Nah, teman-teman, dari 10 cerpen di dalam buku Curse Bunny ini, dia tuh genrenya ada horor, ada fantasi, ada fiksi ilmiah, dan juga ada surrealisme. Nah, buku itu awal mulanya kenapa si penulis mau nulis buku ini adalah karena ingin mengungkapkan kegelisahannya dan juga kemarahannya terhadap setiap situasi, kondisi, dan juga kisah dari orang-orang di sekitar penulis yaitu Boracang yang mengalami diskriminasi. Di mana hal diskriminasi itu bisa membuat orang semakin lemah dan kayak nggak ada semangat hidup gitu loh. Jadi kan kasihan banget kan kalau didiskriminasi. Oleh karena itu, Boracang ini membuat buku Curse Bunny. Nah, dari 10 cerpen yang ada dalam buku Curse Bunny ini, ada yang aku suka dan ada juga yang tidak aku suka. Untuk cerpen di buku ini yang aku suka adalah cerpen yang berjudul Penguasa Angin dan Pasir. Tunggu, aku cek dulu. Bener gak judulnya? Benar, Penguasa Angin dan Pasir sama Kelinci Terkutuk. Nah, kalau untuk cerpen yang kurang aku suka, itu ada Si Kepala dan juga Bekas Luka. Nah, yang Si Kepala itu kenapa aku kurang sukanya karena dia tuh kayak serem ceritanya, tapi seremnya tuh bukan serem yang bikin serem banget nih gitu. Bukan kayak gitu, tapi lebih kayak gelah gitu. Geli banget sama ceritanya. Ini kalau kalian kalian baca, mungkin kalian juga akan merasakan kegelehan itu. Nah, kalau untuk yang judulnya Bekas Luka, itu aku kayak bosen gitu loh bacanya. Dan Bekas Luka juga merupakan cerpen yang paling panjang dari buku Curse Bunny ini. Nah, buku ini aku kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Dan sudah aku posting review lengkapnya di feed Instagram aku. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung sana aja. Nah teman-teman, buku selanjutnya aku baca di bulan November 2022 adalah Tara, bukunya Pitsansi Demi Konten. Nah buku ini tuh aku suka banget dari covernya karena covernya itu menurut aku sih cantik banget ya. Nah
Buku itu mengisahkan tentang apa sih? Dia tuh menceritakan tentang Nola yang ingin mengubah nasibnya yang malang. Jadi si Nola ini dia ingin bisa sukses dengan cara terkenal di media sosial. Salah satunya adalah dia ingin mengikuti kompetisi menjadi brand ambassador dari brand fashion dan juga kecantikan ternama di Indonesia, namanya Orange Caramel. Nah, si Nola ini tuh untuk dia bisa bisa terpilih sebagai brand ambassador dari Orange Caramel ini, ada syarat-syaratnya gitu loh teman-teman. Nah, salah satunya adalah minimum followers di Instagram. Nah, si Nola ini bener-bener berusaha banget untuk bisa mencapai minimum itu. Tapi selain itu, ada sahabatnya Nola, mantan sahabatnya Nola, di mana dia itu juga ikutan kompetisi brand ambassador dari Orange Caramel. Nola tuh bener-bener bete banget dan dia ingin membuktikan kalau diri dia bisa. Tapi banyak banget rintangan yang harus dihadapi sama Nola. Pokoknya ini seru banget. Dan ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Untuk review lengkapnya sudah ada di feed Instagram aku. Selanjutnya buku yang aku baca di bulan November yaitu buku ketiga. Tara, bukunya Mas Dodi Zulkifli. Branding 360 derajat workbook. Nah, buku ini cocok banget nih buat kalian yang punya bisnis atau yang ingin memulai bisnis. Jadi di dalam buku ini kita akan belajar bagaimana membangun branding dari produk dan juga jasa yang kita tawarkan. Pokoknya ini kenapa bisa aku rekomendasikan karena bahasanya tuh bener-bener sederhana banget, mudah dimengerti, apalagi sama orang awam yang backgroundnya itu bukan bisnis. Dan cara penyampaiannya itu juga seru karena kayak apa sih namanya? Percakapan antara Mas Dodi dan juga Mas Dodo gitu. Nah, terus di buku ini tuh juga ada kayak insight box-nya, ada rangkumannya, ada kuisnya juga. Pokoknya mantep banget. Jadi kalau kalian penasaran sama buku ini, kalian bisa cek review lengkapnya di feed Instagram aku. Nah teman-teman, tadi itu dia ketiga buku yang aku baca di bulan November 2022. Dan selanjutnya aku akan bahas buku-buku yang aku baca selama bulan Desember 2022. Yang pertama, aku ada baca buku di Wattpad yang berjudul FTCs. Ini tuh covernya cantik banget menurut aku. Dia genrenya adalah romance, terus young adult, dan juga dia ada slice of life-nya juga. Buku ini tuh mengisahkan tentang Fanny dan juga Zinu, anak SMA yang ingin berjuang untuk meraih impian atau cita-cita mereka. Nah, kita tuh bener-bener dibikin kayak terinspirasi banget sama kisah Fanny dan Zinu dalam mereka meraih mimpi. Dan bukan hanya itu aja, kisah mereka ini juga dibumbui dengan roman yang manis, menggemaskan, pokoknya. Tapi ada sendunya juga, dan heartwarming banget sih ceritanya. Nah, buku ini udah aku posting review lengkapnya di feed Instagram aku, jadi kalian bisa mampir ke sana. Buku ini juga banyak banget kayak kutipan-kutipan yang bagus gitu. Perlu aku bacain gak nih kutipannya? Soalnya bagus dan aku pengen ceritain ke kalian nih. Jadi aku bacain ya kutipannya ya. From Kutu Buku Gila. Tapi asal lo tahu, bakat nggak selalu tentang apa yang dibawa sejak lahir. Tapi juga apa yang kita perjuangkan dengan keras. Kita tetap bisa sukses dengan itu. Satu lagi kutipan yang aku suka. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi hidup terlalu indah jika dipakai untuk meratapi masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Karena tertawa dan berjalan mengikuti arus terasa lebih baik daripada diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah gimana, bagus kan kutipannya? Kedua tokoh utama adalah FTKs ini, Fanny dan juga Zinu, terinspirasi dari artis dan aktor Korea, yaitu Suzy dan juga Yoo Sung Ho. Dimana mereka berdua juga merupakan artis-artis Korea favorit aku. Pokoknya FTKs ini seru dan asik banget. Jadi aku rekomendasikan buku ini untuk kalian baca. Untuk review lengkapnya kalian bisa cek di feed Instagram aku. Dan aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang untuk FTKs. Nah buku selanjutnya itu buku kedua yang aku baca di bulan Desember 2022 adalah tara, bukunya Colleen Hoover, November 9. Nah kenapa aku mau baca buku ini? Pertama tuh yang bikin aku penasaran sama buku itu gara-gara judulnya November 9. Jadi judulnya itu merupakan hari ulang tahun aku. Jadi aku kayak penasaran gitu loh. Kok bisa-bisanya ada buku yang judulnya tuh pas banget sama hari ulang tahun aku. Akhirnya aku penasaran. Selain itu juga aku direkomendasikan sama beberapa teman di Bookstagram aku. Ya emang mereka tuh penggemar dari Colleen Hoover. Jadi kayak oh gitu ya. Jadi yaudah aku coba baca aja. Dan ternyata setelah aku baca nih kemarin,
buku itu emang sebagus itu. Bahkan buku ini aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Jadi merupakan buku ke-12 di tahun 2022 yang aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Pokoknya ini bagus banget. Tapi ini belum ada review lengkapnya di feed Instagram aku. Jadi aku cerita sedikit aja ya buku ini mengisahkan tentang apa. Jadi buku ini mengisahkan tentang Fallon dan juga Ben, di mana mereka berdua itu janjian untuk selalu bertemu setiap tahunnya di tanggal 9 November. Nah, awal mula pertemuan Ben sama Fallon itu bener-bener kayak, kok bisa ya kayak gitu loh. Jadi waktu itu si Fallon kan di sebuah restoran, dia kayak lagi berargumentasi lah sama ayahnya perihal cita-citanya dia kan. Nah, di situ adalah si Ben. Nah, si Ben tuh ngeliat kayak si Fallon bakal kayak kalah bacot sama bapaknya. Akhirnya si Ben tuh datang dan pura-pura jadi pacarnya Fallon dan bawa Fallon keluar dari situ. Pokoknya ini gemesin banget. Tapi walaupun ini menggemaskan kisahnya Fallon sama Ben, kisahnya juga sendu banget. Aku rekomendasiin buat kalian baca buku ini. Pokoknya bagus. Selanjutnya buku ketiga aku baca di Desember 2022 adalah buku Kakakku Bongsun karya Gong Ji-young. Nah, buku ini merupakan buku yang baru saja diterbitkan oleh penerbit Haru dan juga merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan. Buku ini berlatar di Seoul pada tahun 1960-an dan mengisahkan tentang kehidupan seorang pembantu bernama Bongsun yang dilihat dari kacamata majikannya yang berusia 5 tahun yaitu Jang. Nah, buku ini tuh bener-bener sedih banget guys, cerita tentang Bongsun. Kita akan lihat kisah hidup Bongsun itu dari dia masih kecil, masih anak-anak, sampai dia remaja, bakal sampai dia tua nantinya. Itu semua bakal diceritain sama si Jang. Jadi kisah Bongsun ini, maksudnya buku Bongsun itu merupakan fiksi autobiografi. Selain kisahnya Bongsun yang menyedihkan di buku ini, kisah Jang, si anak majikannya sendiri, itu nggak kalah menyedihkannya. Pokoknya kayak si Jang itu nggak keurus lah sama orang tuanya. Bahkan si Jang itu sempet merokok, terus dia cobain alkohol juga, dan bahkan dia juga melihat majalah dewasa. Itu dia masih usia 5 tahun, bayangin aja. Dan dia tuh kayak kesepian banget gitu loh. Jadi semenjak orang tuanya Jang ini mulai membaik perekonomiannya, mulai jadi orang kaya baru, si papanya tuh sibuk banget berbisnis. Terus mamanya sibuk bersosialita. Kedua kakaknya sibuk ngeles, sibuk kursus segala macem. Nah, si Bongsun sendiri yang merupakan pembantunya juga sibuk pacaran. Juga sibuk ngerumpi sama pembantu tetangga sebelah. Jadi selain kisah Bongsun yang menyedihkan, kisahnya si Jang di buku ini juga gak kalah menyedihkannya guys. Nah, untuk review lengkap buku ini sudah aku posting di feed Instagram aku, pokoknya recommended. Dan buku ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Oke, buku selanjutnya aku baca adalah bukunya Gelbeu, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah. Buku ini bukan buku fiksi tapi buku non-fiksi bergenre self-improvement. Dan buku ini merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan. Buku ini juga super duper recommended banget. Aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Dan merupakan buku ke-13 di tahun 2022 yang aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Pokoknya buku ini benar-benar bagus banget. Nah, buku ini menceritakan tentang pencarian makna hidup seseorang, yang dimana kita juga melihat kisah dan pengalaman hidup dari penulisnya sendiri, itu Gelbeu. Pokoknya benar-benar bagus dan menginspirasi kita banget. Selanjutnya buku kelima yang aku baca di bulan Desember adalah buku On Children karya Wu Xiaole. Nah, buku ini merupakan buku ke-14 yang aku kasih rating 5 dari 5 bintang di tahun 2022. Nah, buku ini juga sedang masa pre-order dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Januari. Jadi buat kalian yang mau beli buku ini bisa langsung cus aja beli di penerbit Haru ya. Nah, buku ini tuh mengisahkan tentang pengamatan dari si penulisnya itu Wu Xiaole terhadap kehidupan dari para muridnya. Jadi si penulis ini, si Wu Xiaole ini, selain dia jadi penulis, dia juga merupakan guru les privat gitu loh. Nah, jadi itu dia melihat kehidupan murid-muridnya bersama dengan keluarganya dan juga hubungannya dengan pendidikan. Pokoknya bagus banget, ini recommended banget. Dan kayak banyak pelajaran hidup yang bisa didapat lah, terutama untuk para calon orang tua dan juga para orang tua di luar sana.
Untuk review lengkapnya buku ini sudah aku post di feed Instagram aku. Jadi kalau kalian penasaran bisa langsung cus ke sana. Pokoknya ini bener-bener recommended. Selanjutnya buku ke-6 yang aku baca di bulan Desember adalah Tara, bukunya Yoshimoto Banana Kitchen. Nah, kalian tuh jangan tertipu ya guys sama covernya yang cuman gambar dapur. Terus juga judulnya kitchen. Ini bawang pol. Bawang banget ceritanya. Jadi tuh buku itu terdiri dari 2 cerpen gitu. Tapi cerpen yang satu tuh lebih panjang ceritanya dibandingin cerpen yang kedua. Dan kedua cerpen ini memiliki kesamaan di mana membicarakan atau menceritakan kisah tentang orang-orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka kasihi. Pokoknya sedih banget. Aku masih kebayang-bayang sedihnya buku ini. Jadi aku tuh kayak cuman, oh kisah tentang orang yang kehilangan gitu kan. Pas aku baca-baca reviewnya. Ternyata pas dibaca beneran itu bener-bener parah bawangnya. Dan buku ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Review lengkapnya menyusul. Kayaknya di bulan Januari ini bakal aku posting di feed Instagram aku. Jadi kalian tungguin aja. Pokoknya ini bagus. Selanjutnya buku terakhir yang aku baca di bulan Desember 2022. Dan juga sebagai buku terakhir, buku penutupan bacaan aku di bulan 2022. Di tahun 2022 adalah Tara, bukunya Eva Sremova, Kala Rasa. Nah, buku ini nih merupakan buku ke-15 di tahun 2022 yang aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Pokoknya recommended banget. Mengisahkan tentang persahabatan, keluarga, best friends to lovers trope. Pokoknya bagus banget. Dan karena buku ini berhasil mendapatkan 5 bintang dari aku, 5 dari 5 bintang. Dan menjadi bacaan penutup tahun 2022 yang bagus banget dan recommended banget. Jadi aku putuskan akan membuat review lengkapnya di video YouTube. Jadi aku akan tayangin review lengkap dari buku ini, videonya di hari Jumat aja. Di hari Jumat jam 19.00 WIB. Jadi kalau kalian penasaran, kalian tungguin aja hari Jumat, kita jumpa lagi di sana untuk bahas buku Kala Rasa. Nah teman-teman, tadi itu dia buku-buku yang aku baca di bulan November dan juga Desember 2022. Nah selain itu aku juga mau merekomendasikan buku di mana kalian bisa belajar cara bahasa Inggris dari English Static. Jadi mau kalian jago bahasa Inggris, coba kalian belajar dari buku English Static ini. Ini tuh dia berseries gitu, bukan berseries kayak buku-buku fiksi gitu ya. Berlanjutan bukan. Itu yang pertama, English Static nih ada yang series conversation-nya. Terus kalau yang satu lagi ini dia yang series vocabulary-nya. Pokoknya ini bagus banget. Apa namanya? Isinya tuh estetik gitu loh. Jadi kayak model-model scrapbook like layout gitu. Tuh. Set. Kalian bisa kelihatan gak sih, geng? Set. Tuh. Full color. Dan bener-bener kayak bikin semangat baca karena cakep gitu loh isinya. Terus selain itu juga dia tuh ada ini. Kayak di buku conversation itu ada kayak scan QR code-nya gitu. Dimana ini tuh bisa kalian scan menggunakan aplikasi dari mereka. Aplikasi gratis kalau kalian beli buku ini. Di Android. Jadi kalian bisa belajar pronunciation itu kayak gimana. Terus ekspresinya dalam conversation itu kayak gimana. Pokoknya bagus English Static. Ini aku juga masih belajar bahasa Inggris. Jadi memudahkan banget, bikin semangat. Pokoknya aku rekomendasiin buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan dengan English Static aja. Nah teman-teman, dalam kesempatan kali ini aku juga ingin menginformasikan dan merekomendasikan ke kalian semua perpustakaan online bernama Zoe Library, di mana di perpustakaan ini kalian bisa meminjam buku dengan harga yang affordable dan tersedia buku-buku berbahasa Inggris. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nih lagi mau berhemat dalam membaca buku, kalian bisa salah satunya dengan cara pinjam buku di perpustakaan online. Nah buat review dari pelayanan mereka, terus gimana sih caranya untuk minjem buku di sana, kalian bisa cek di feed Instagram aku. Itu aku ada kasih video reels gimana pelayanan mereka. Pokoknya bener-bener recommended banget karena fast response, terus
pengirimannya juga cepat, packingnya cepat, terus packingnya juga rapi, double bubble wrap, dipakai dus juga. Terus harganya tuh bener-bener affordable banget deh buat kalian mau minjem dan buat kalian lebih hemat lagi dalam membaca buku. Nah oke teman-teman, ini dia semua buku yang tadi aku bahas, buku-buku yang aku baca di bulan November dan Desember 2022, termasuk juga buku FT Kids yang aku baca di Wattpad. Nah di bulan Januari ini, Make Care Books channel YouTube-nya sudah genap 1 tahun. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah mendukung channel ini, yang sudah mendukung aku juga, yang sudah subscribe, yang like. Pokoknya thank you so much. Dan dalam kesempatan kali ini aku juga mau minta maaf ke kalian semuanya jika selama setahun ini ada perkataan atau perilaku aku yang kurang berkenan, yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf banget teman-teman. Pokoknya thank you banget buat kalian semuanya. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku besok. Karena besok aku akan tayang lagi videonya. Oke, jam 19.00 ya. Bye-bye, sampai jumpa besok.